Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran dari Bapak TVK Juz 4. Dan sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa dulu dan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Silakan disimak baik-baik. Al-mashu 'alal khuffaini. Al-mashu utawi mertelake ngusap 'alal khuffaini ing atase muzah loro. Muzah itu sejenis sepatu. Jadi semacam sepatu yang bisa digunakan atau bisa diusap sebagai salah satu alternatif taharah. Al-mashu tawi ngusap ala khuffaini ngatasi muzah loro. Al-mashu tawi ngusap ala dhahiri a'lal khuffaini ing ngatasi njobone dhuwure muzah loro. Ing ngatasi njobone dhuwure muzah loro. Ing ngatasi njobone dhuwure muzah loro iku rukhsatun kemurahan. Lirijali ketuwe wong lanang wa nisa'i lan wong wadon. Fisafari ing dalam tingkah lunga wal hadori lan ana omah. Li udren krana ana udzur wali khairi udren lan krana liyane udzur. Syurutus sihatil mashi. Utawi pira-pira syarat sae ngusap muzah. Al awalu tawi kang awal iku ayakuna yen to ana apa muzah loro karena sepatu pasti sepasang kanan kiri. Al khufani utawi ayakuna yen to ana apa al khufani muzah loro iku qawiyaini kuat karone yumkinu kang memungkinkan apa tatabul masyi nuli-nuline lumaku alaihima ing atase al khufani. Asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa al khufani iku minal jildi saking kulit awil juhi utawa minal jildi saking kulit awil juhi utawa kain wulu al-qawi kang kuat alladzi yamna'u kang bisa nyegah jildi awil juhi wusulal ma'i ing tumekane banyu ila rijli maling sikil. Nah, ini ila rijli maling sikil. Asalisu ta kang kaping 3 ku ayat tatia yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo muzah loro atau al khufani ala tuhren ing atase tingkah suci kamilin kang sempurna. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana apa al khufani iku satiraini kang nutupi karone lima halil khusli maring panggonane masuh minal qodamaini saking delamaan loro. Muddatul mashi utawi metelake mangsane ngusap, masa aktifnya mengusap. Muddatul mashi utawi mangsane ngusap lil mukimi kedue wong kang mukim
iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi sehari semalam. Walil musafiran kedue wong kang lunga iku salah satu ayamen telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan wengine salah satu ayam bilayalihinna kan wengine salah satu ayam mimpati nihayatil hadasi ing dalem sakwuse enteke hadas mimpati nihayatil hadasi ing dalem saking sakwuse enteke hadas ba'da lubsi ing dalem sakwuse nganggo ba'da lubsi ing dalem sakwuse nganggo mubtilatul masih utawi pira-pira perkara kang batalatke ngusap ya betulu batal mubtilatul masih utawi pira-pira perkara kang batalake ngusap ya betulu batal apa masku apa al masku ngusap ya betulu batal apa al masku ngusap bi khal'il khufi kelawan nyepot muzah wa bitamamil mudati lan kelawan sempurnane mangsa wa bitamamil mudati lan kelawan sempurnane mangsa wa bimalan kelawan perkara yujibu kang majibake apa ma al husla ing atus yujibu kang majibake apa ma al husla ing atus. Oke, kita masuk pada bab masuk al khufaini. Masuk al khufaini ini adalah mengusap muzah itu sejenis sepatu, jadi seperti sandal tapi menutupi bagian atas kaki, bagian atas telapak kaki itu. Nah, jadi seperti sepatu, dan ini mengusap ini bisa menjadi alternatif toharo. Jadi bisa digunakan sebagai penggantinya toharo dengan syarat-syarat tertentu. Al-masal dhahiri al-khufaini rukhsatun lirijali wa nisa'i fi safari wal hadiri aw dhil udhrin. Mengusap pada ala dhahiri al-khufaini, bagian luar bagian atasnya muzah ini bahkan ini kaki. Nah, ini kan tertutup punggung kaki ini harus tertutup. Nah, yang diusap itu bagian atasnya ini. Bagian atasnya ini. Iku rukhsatun rukhsah, kemurahan. Kemurahan lirijali bagi orang boleh dilaksanakan. Kemurahan ini mengusap muzah ini boleh dilaksanakan, boleh dilakukan oleh laki-laki, perempuan ketika berada di rumah atau ketika sedang bepergian, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Jadi mutlak boleh dilakukan. Tidak ada udzur boleh mengambil rukhsah ini, ada udzur juga boleh, ketika di rumah juga boleh, ketika bepergian juga boleh. Jadi mudah untuk semua orang dalam segala kondisi itu bisa, laki-laki perempuan ketika musafir ataupun orang yang ada di rumah ada udzur maupun tidak ada udzur boleh menggunakan rukhsah ini. Nah, syurutus sihatil masih, syarat-syarat sahnya mengusap muzah ini, sepatu lah ya. Yang pertama ayakunal khufani qawiyaini yumkinu tatabul masyi alaihima. Ayakuna minal jildi wal jil qawil dam. Yang pertama yaitu dari muzah itu sendiri, sepatu sendiri itu sendiri harus qawiyaini, kuat. Yang yumkinu tadabul masya 5, yang kuatnya ini ukurannya adalah indikator dari kekuatan ini adalah sepatu ini tidak rusak ketika dipakai berjalan secara terus-menerus. Tadabul masya 5. Jadi indikator sepatu ini rusak kuat atau tidak itu ketika digunakan untuk berjalan terus menerus dia itu tidak rusak. Kalau nanti ada ini ya, ukuran terus menerus itu berapa jauh, berapa panjang gitu. Jadi katakan nanti bisa dicari ya, katakanlah waktunya batasannya adalah 3 hari 3 malam. Nah, berarti muzah ini atau sepatu ini harus kuat untuk berjalan secara terus menerus selama 3 hari 3 malam, tidak rusak. Tapi kalau misalnya sepatu ini dibuat berjalan 1 hari 1 malam sudah rusak, maka dia tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai alat alternatif bersuci. Jadi tidak boleh, tidak masuk kriteria pada masuk al-khufain ini. Yang kedua ayakuna minal jildi wal juhil qawi ladzi yamna'u wusluma ilal rijli. Yang kedua, sepatu ini atau muzah ini terbuat dari kulit atau kain bulu ya, kain bulu kan ada itu kain dari bulu-bulu hewan itu ya.
alladzi yamna'u yang bisa mencegah air mengenai kaki, jadi harus anti air. Jadi ketika sepatu ini dipakai, kemudian kita misalkan katakanlah untuk mengetes ini masuk kriteria untuk masuk al-mukhfain atau tidak. Nah, ini kita kasih air. Nah, sepatu ini bisa menahan air untuk tidak membasahi kaki. Jadi ini kaki ditutup begini ya pakai sepatu. Nah, ini ketika ada air jatuh atau kena air, ini kaki tetap kering ya, di dalam ini tetap kering. Jadi semacam anti air gitu ya. Kalau sepatunya ini kena air kemudian kaki yang ada di dalamnya tetap basah, berarti dia tidak termasuk kriteria yang diperbolehkan untuk masuk al-khufain. Yang ketiga berarti yang ketiga memulai menggunakan sepatu ini pada keadaan suci. Nah, ini bagi yang menggunakan atau pemakainya ini harus dalam keadaan suci ketika memakai khuf ini. Yang keempat ayakuna satiril mahal khosim lakotem ini tadi berarti kalau yang nomor 2 tadi yang atas ini anti air ya, yang keempat ini yang bawah ini juga harus anti air, tidak boleh. Jadi ketika kaki ini dicelupkan ke dalam tempat air, dia keluar, nah sepatunya lepas dia tetap kering. Kalau tidak bisa mencegah air seperti itu, berarti tidak termasuk kriteria dari masuk al-khufain, tidak boleh digunakan untuk mendapatkan rukhsah masuk al-khufain. Yang berikutnya muddatul masih masa mengusap. Jadi karena ini rukhsah yang hampir tidak ada syarat ada udzur, maka ada masa aktifnya. Masa aktifnya ini maksudnya muzah ini mengusap muzah ini bisa berlaku berapa lama gitu. Muddatul masil mukimi yauman walayatan, bagi orang yang mukim masanya hanya sehari semalam. Jadi kalau sudah sehari semalam otomatis dia sudah batal masuk al-mukhfainnya, harus dilepas atau mulai lagi dari awal. Wal musafiri salah satu ayamin bila yalihna mipatini hadil hadis. Kalau untuk orang musafir itu 3 hari 3 malam sesudah nihayatil hadasi ba'dal lubsi. Jadi kalau orang mukim itu masanya hanya sehari semalam. Kemudian bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam dihitung sesudah selesainya hadas. Artinya hadas setelah memakai, kemudian ini belum dihitung. Kalau sudah hadas baru dihitung mulai ya 3 hari 3 malam. Mubtilatul masih sekarang yang membatalkan masuk al-khufain. Ya betul masuk bikhol il-khufi dengan melepas muzah ini. Jadi kalaupun belum masa waktunya masih ada atau belum habis masa pemakaiannya tapi sudah dilepas, maka otomatis batal. Wabitamamin mudati dengan sempurnanya masanya habis. Jadi sehari semalam kalau bagi orang mukim meskipun dia belum dilepas, kemudian belum berhadas, secara otomatis dia sudah habis, sudah harus, kalau ingin meneruskan harus dimulai dari awal lagi. Wabima yujibul husli, dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi misalkan pakai muzah kemudian belum habis masa waktunya sudah dilepas, nah ini sudah membatalkan. Kemudian atau sudah habis masanya belum batal, belum dilepas, belum berhadas besar tapi sudah habis masa aktifnya tadi sehari semalam bagi orang mukim dan 3 hari bagi musafir, otomatis dia sudah batal. Wabima yujibul husli, belum 3 hari 3 habis masanya, belum habis, kemudian belum dilepas tapi dia melakukan hal yang mewajibkan untuk mandi besar, maka dia termasuk sudah batal. Jadi 3 hal ini yang membatalkan. Baik, untuk materi hari ini saya kira cukup ini dulu. Jika ada pertanyaan silakan nanti diajukan, akan saya jawab semaksimal mungkin. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.